يزيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني ثم إلى روح عمدة المفتي والمستفتي فضيلة الشيخ معلم نجيب محمد شعب الندامي نجيب محمد سليمان ثم إلى رياضي dari ثم إلى دوني رياضي نجيب رسول سلمان ثم إلى رياضي نجيب بن صديق ثم إلى رياضي نجيب نجيب محمد ثم إلى رياضي نجيب بنيتي من الأمين وأبينا الكرام الضرائع من بعد الناس وقال اسم الحسن وأسأل من عبد الله وصولهم وفروحهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين والله يغفر لهم ويرحمهم ويشفيهم ويعظم درجاتهم في الجنة وأعان الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعروضهم ونفحاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله الكريم يفتح علينا حضور العارفين ويفقهون في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بأن الله أن يناور قلوبنا وقوالبنا بنور الإيمان والإسلام والعلم والعمل بجاه سيدنا والد الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وثار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Halaman 32. Ayyuhal walad billahi intasir taral ajaiba fi kulli manzilin wabdul ruhaka inna raqsa hadal amri badlur ruhi kama qala Dhunnuni al-Misriyu rahimahullahu ta'ala li ahli talamidatihi in qaddata ala badlir ruhi fata'ala wa illa fala tashtagil biturrahatis sufiyati. Ayyuhal waladu, wahai muridku, billahi, ibadnya harful qasam, demi Allah, intasir, jika kamu melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Makanya sunnahnya kalau menuntut ilmu itu jalan, maksudnya keluar. Paham nggak? Jangan di tempat, apalagi yang bagus. Jadi kalau masih di satu wilayah enak dekat malaninya. Kalau bisa wilayah yang lain. Saya alhamdulillah bukan ngabul, bukan. Masih adanya saya mengaji di Lamsar, saya mengaji Lamsar Bekasi. Ngaji yang beliau meninggal Bekasi dan ya di
Dimyati masih adanya. Jalan ke Banten, Teresari. Masih Jakarta enak tuh ya. Arahnya enak tuh. Cuman kan kadang-kadang udah deket, ngongkos masih males aja. Jadi yang afdal itu keluar. Seperti kata Syekh Nurislan dalam matan subatnya, malam yajid mu'alliman falyarhami. Dalam matan zubat, barang siapa yang tidak mendapatkan seorang guru, maka hendaklah ia mencari. Keluar rumah, jangan mendek aja. Ilmu harus dipahami. Jadi demi Allah, intasir, jika kamu melakukan perjalanan, tarol ajaibah, ditaro jawab syarat dari in, ya. Niscaya kamu akan melihat keajaiban yang kita nggak tahu. Daerah ini jadi tahu. Yang tadinya tidak tahu sebatas Jakarta, kalau kita keluar Jakarta dan tahu mana yang istimewa kampungnya, mana yang istimewa daerahnya. Fi kulli manzilin, pada tiap-tiap tempat. Wa betul, dan korbankanlah olehmu ruhaka, akan ruhmu. Tadi korbankan diri kita. Fa inna ra'san, karena sesungguhnya pokok perkara, fa inna ra'sa hadzal amri, karena sesungguhnya pokok perkara di dalam menempuh jalan Allah, badlur ruhi, mengorbankan jiwa, raga. Ini seperti pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Makanya kalau kita lihat guru-guru kita, jangan dilihat pas jadi guru. Oh enak tuh, contoh mualim deh. Ya, jangan dilihat pas jadi ulamanya, lihat sebelum jadi ulama. Prosesnya panjang. Gak tidur malam, jarang tidur malam, orang pada merem, dia melek, bahas ilmu, mutola'ah, belum lagi murojaah. Itu dikorbankan jiwa raganya, ya, dibandingkan dengan orang-orang seumurannya gitu, yang banyak menghabiskan waktu begitu aja. Itu Mualim aja cerita, sebenarnya dirinya tuh waktu masa anak-anak ngiri, nggak punya main layangan, dia nggak ngaji aja ngasih, diawasin. Tuh, itu pengorbanan. Kama qala, sebagaimana telah berkata Dunnuni al-Misriyu, al-Imam Dunnun al-Misri Sir rahimahullahu ta'ala, semoga rahmat Allah tercurahkan kepadanya. Li ahadi talamidatihi, beliau berkata kepada salah satu murid-muridnya. Talamid jamak dari tilmidun, jamaknya talamidun. Apa pesannya? In qadarta ala badrir ruhi, jika kadarmu di atas pengorbanan ruh, fata'ala wa illa fala tashtaghil biturah
biturro hadis sufiyah. Itulah medalanya. Ada yang dalam alif ya? In qadarta ala badlir ruh, jika kadarmu di atas pengorbanan roh dalam menuntut jalan Allah, fata'ala, kemarilah, artinya bertasawuflah, wa illa, bila tidak, fala tastaghil, maka janganlah kamu menyibukkan diri bitur rohati, dengan meniru-niru, mencontoh-contoh sufiyati, orang-orang sufi. Jangan lagunya kayak orang sufi. Kalau memang kita belum sepenuhnya berkecimpung dalam dunia sufi. Ya, contohnya apa? Satu, kalau orang sufi tandanya nggak banyak bicara, sedikit bicaranya, sedikit ngomongnya. Kelihatan gitu wibawanya. Coba-coba kita niru dari gaya, ya, dibikin-bikin, gitu, diciptain diri kita sendiri, niru-niru. Ya, kalau sufi banyak diam, kelihatan ada wibawa, emang makomnya sudah sama. Yang membentuk makom seperti itu karena usaha dia, pengorbanan, ya, jiwa dan raganya, dia tinggalin keluarganya, ya, dia tinggalin sanak familinya, dia korbankan masa-masa bermainnya, masa-masa kosongnya, gitu. Jadi kalau belum sampai, apalagi belum mengerti sama sekali, jangan coba-coba niru, ya, ngikutin gaya sufi, kayak pakaian, ya, pakai udung, udah pakai udung, pakai korban, begitu, pegang tasbih, kanan kiri, sufi aja satu. Dan pegang tasbih kanan kiri. Sufi aja kalau pegang ngatur tasbihnya dia. Kalau nggak di kanan di kiri, ini dua-dua juga pegang. Kanan kiri. Nah, itu contohnya. Lagi main game itu main game. Allah. Ayyuhal waladu, wahai ananda, wahai muridku, inni ansahuka bitamaniyati asya'a, sesungguhnya aku akan menasehatimu dengan 8 perkara. Iqbalha, terimalah olehmu akan 8 perkara itu, minni, dari diriku, li Allah, agar supaya tidak yakunu, menjadikan ilmuka, pengetahuanmu, ilmumu, khosman, berlawanan, alaika, terhadap dirimu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Maksudnya berlawanan, amalnya tidak sesuai dengan pengetahuannya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ta'malu minha arba'atan, kamu beramal dari 8 perkara itu, dari 8 perkara itu kamu amalkan yang 4. Wa tada'u minha arba'atan, dan kamu tinggalkan dari 8 perkara itu yang 4. Kerjain yang 4, tinggalin yang 4 dari 8. Amal lawati,
tada'u. Adapun yang datang, tada'u, yang kamu tinggalkan, jangan dikerjain. Fa'ahaduha, maka salah satu dari 4 perkara di antara 8 perkara itu yang harus kamu tinggalkan. Satunya, Allah tunadhira ahadan fi mas'alatin. Hendaknya jangan kamu berdebat ahadan kepada seseorang fi mas'alatin dalam satu masalah. Mastatota, yang kamu belum mampu, tidak mampu menghadapi perdebatan, belum mumpuni. Di anna fiha, karena sesungguhnya di dalam perdebatan afatin katsiratan, terdapat bahaya yang banyak. Ya kalau kurang pelor umpama gitu, kurang peluru, ibarat orang perang, peluru kita udah habis, sementara peluru lawan masih banyak. Teter nggak? Bukan teter lagi, bisa tembakin, cecer. Maksudnya kalau belum mumpuni, kamu belum mampu pada apa yang kamu debatkan, nah, tinggal. Belum masahin, tinggal. Bahayanya lebih banyak. Fa'ithmuha, dosanya. Kan kadang-kadang kalau udah mentok ngada-ngada, akal-akalan. Jadi jawab bukan ilmu, ngasal, ngakal. Akbaru min nafihimah, lebih besar daripada manfaatnya. Idhiya manba'u kulli khuluqin zamimin, karena perdebatan itu sumber segala akhlak tercela. Kalau menangi umpama dalam berdebat, bisa jadi nanti timbul kesombongan, ngukur orang, nakar orang, ya, jadi rajin lah. Ya, ilmu segitu doang. Kok kata mah banyak. Kira ilmunya lebih tinggi dari gua. Orang ditakar aja ilmunya. Nah, bila demikian, itu termasuk akhlak ngukur orang aja. Di luar perdebatan nggak boleh jangan. Kita kan suka ngukur orang, nggak boleh ya. Seperti apa? Karyai, seperti dia. Oh, kalau menang dalam perdebatan timbulnya bisa jadi timbulnya dia. Makanya ulama-ulama sufi paling nggak mau diajak berdebat, dapat merusak hati. Kalau kalah, bisa timbul tuh hatinya kesel, hasut, dendam. Kalau menang, ria, ngujub. Wal hasadi, karena biasanya di dalam perdebatan itu selain ria ada juga kedengkian. Wal kibri, kesom. Wal hiqdi, dendam. Wal adawati, permusuhan. Yang tadinya akrab gara-gara debat, karena saling gak enak satu sama lain, akhirnya nggak tegur sapa, musuhan. Wal mubahati, dan membanggakan diri. Kalau lawannya kalah, lawan perdebatannya kalah, dirinya bangga, seneng, ngagul dan orang-orang.
wa ghairiha dan selainnya. Itu bahaya ya perdebatan. Na'am ya. Law waqa'a mas'alatun bainaka wa baina saksin. Seandainya terjadi satu permasalahan bainaka di antara dirimu wa baina saksin dan di antara seseorang au qaumin, atau permasalahan yang terjadi pada satu kaum, wakanat iradatuka, dan adalah keinginanmu fiha pada perdebatan itu ayadharul haqqu, bahwa kamu akan menampakkan kebenaran, wala yadhi'a, dan tidak akan menyia-nyiakan kebenaran. Jazal bahthu, boleh perdebatan itu dilakukan, lakin akan tetapi litilkal iradati alamatani, ya, akan tetapi pada perdebatan itu, ini pada orang yang berdebat, bila ada kita berdebat sama orang, diri kita nih harus ada dua tanda biar jadi perdebatannya nggak dosa. Jadi kategorikan afatin katirotan. Ihdahuma, salah satu di antara kedua, alla nufarriqo, bahwa kamu tidak membeda-bedakan, baina, di antara, an yankashifal haqqu, bahwa terbukanya, tersingkapnya kebenaran, ala lisanika, di atas lisanmu, au ala lisani ghairika, atau terbukanya kebenaran, tersingkapnya kebenaran itu di atas lisan orang lain. Gak beda-bedain kan? Ya, ngabul-ngabul boleh, diperbolehkan. Tuh syarat yang pertama. Cuman kan kita enggak, kadang-kadang kalau kita debat sama orang, ya kita membanggakan diri kita. Kita bisa nih membuka satu perkara yang pelik, sementara lawan diskusi kita, lawan berdebat kita nggak bisa jawab. Ya, kita yang bisa, kita bisa menyingkap kebenaran. Nah, ini kita bedain, dah. Ya, begitu. Wah, jangan. Kalau nggak ada niat seperti itu, boleh. Cuman bisa nggak? Hal sepele aja kadang-kadang orang nggak tahu, emang nggak tahu. Kadang lagi ngomong nih, tercetuslah satu pertanyaan, orang nggak bisa jawab, kita doang yang bisa jawab. Itu kadang-kadang kesombongan kita itu menyingkap dari yang benar itu keluar, naik. Ya gitu doang yang. Nah, termasuk membeda-bedakan. Lu kan biasa ngaji suruh kemari, masa nggak bisa jawab sih? Ada begitu. Apa yang diajiin emang? Apa segitunya? Apa yang diaji? Gara-gara ya. Wattaniyah, itu yang kedua, boleh berdebat. Ayakunal bahru, bahwa menjadikan pembahasannya fil khola'i, di tempat sepi, 4 mata aja, kalau nama dua pihak gitu. Ini enggak, kita pengen disaksikan, biar orang sorak-sorak tepuk tangan kalau kita yang benar, biar ketahuan itu kepintaran kita. Boleh. Gue mau debat mau, tapi saksi orang cewek. Cari sponsor, ngarep tepuk tangan lah, biar apa? Biar dibilang hebat. Kan niatnya dengan bener. Nah, itu termasuk afatin katirah. Jadi boleh. Yang kedua syaratnya
Ayyakun al-ba'tu fil khala, bahwa menjadikan perdebatan itu, dalam membahas perdebatan itu di tempat yang sunyi. Ahabba ilaika, yang lebih kamu sukai, min ayyakuna fil mala, dibandingkan perdebatan itu terjadi di keramaian. Mana sih mau debat, main teh, lebih suka di tempat yang sepi dibandingkan tempat yang orang. Ini Pak mengundang-undang orang, undang sekian daripada tahu sekampung. Jangan. Wasma, dan dengarkanlah olehmu, kata Imam Al-Ghazali, inni adkuru, sesungguhnya aku mengingatkan laka terhadap dirimu hauna, ya. Hauna itu hanya kembali ke surah, tulisan. Hauna, aku mengingatkan terhadap dirimu surat ini, ya. Jadi di depan yang kemarin kan beliau menulis surat lantaran nggak mau menjawab semua pertanyaan dari murid-muridnya. Faedatan, yang akan memberikan faedah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annas su'ala anil muskilati, sesungguhnya persoalan dari hal-hal yang muskil, ya, rumit, maradil qalbi. Jadi ketahuilah olehmu, sesungguhnya persoalan dari yang muskil, ardu, lagi rumit, maradil qalbi, bagaikan penyakit hati yang diperiksa ila tabibi, kepada dokter. Kira-kira dokter bisa nggak kalau umpama dia periksa penyakit hati kita? Corona sekarang Ustaz. Enggak, maksudnya hati ini penyakit hati. Nggak bisa. Mau batin aja nggak bisa. Bagaimana meriksa? Wal jawabu lahu, maka jawab bagi persoalan itu sakyun, berusaha, di islahi maradihi, untuk kebaikan penyakit hati. Berusaha, kita sendiri yang tahu obatnya. Kalau puyeng, dokter tahu. Meriang, dokter tahu. Gigi sakit, dokter tahu. Kalau sakitnya hati, siapa yang tahu? Yang tahu diri kita. Dengan apa? Sakyun, dengan usaha. Berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin, ya, untuk membatin penyakit hati itu. Li islahi maradihi, untuk memperbaiki penyakit hati. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal jahilina, sesungguhnya orang-orang yang bodoh, al-marda qulubuhum, orang yang sakit hati mereka, mereka yang sakit hatinya. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya orang yang bodoh itu mereka yang sakit hatinya. Lalu obatnya siapa? Wal ulama'ul atibba'u, maka obatnya adalah para ulama. Dengan apa? Dengan nasihatnya, dengan hikmahnya, dengan ilmunya. Wal alimun naqisu, dan orang yang alim itu adalah orang yang kurang, orang yang kekurangan. La yuhsinul mu'alajata, la yuhsinu, yang tidak bagus, yang tidak baik, al mu'alajata, terapi pengobatannya. Kalau orang alim yang kekurangan ilmunya, artinya orang panggil orang alim padahal enggak.
wal alimul kamil. Nah, sedangkan orang yang alim sempurna, jadi orang alim ada dua tuh menurut Imam Ghazali. Ada orang alim yang naqis, ada orang alim yang kamil. Nah, orang alim yang sempurna ilmunya, la yu'aliju kulla maridin, tidak perlu dia mengobati segala penyakit. Bal yu'aliju man yarju qabulal mu'alajati wassalahi. Akan tetapi ia mengobati terhadap orang yang mengharapkan, orang yang mau menerima ya pengobatan dan kebaikan dari orang yang alim sempurna. Wa idza kanatil illatu muzminatan, dan apabila ada illat, alasan ya atau penyakit, dan apabila ada satu penyakit muzminatan yang sudah kronis, muzminah atau kronis, au akimat atau mandul. Ini orang yang mandul. La taqbalul ilajata, maka tidak dapat diharapkan pengobatannya. Fahada qadut tabibi, maka ya kepandaian mengobatinya itu adalah dokter. Artinya kalau lagi punya penyakit kronis, jangan ke ulama, tadi ya ke dokter, ke medis, ya gitu. Tapi kalau hatinya yang sakit, ya ke ulama. Gimana cara menyembuhkan penyakit hasut, penyakit dengki, penyakit unjuk, nggak ke ulama. Tapi kalau puyeng, meriang, gitu ya, apa? Covid, ke dokter, ke medis, gitu maksudnya. Fihi, di dalam menanganinya, ayakula, bahwa ia akan mengatakan, dokter nih kalau ada pasien ada layak balul ilaja, fala tastagil fihi mudawati. Kalau mama dia datangnya ke ulama, ya ulama pasti bilang begini, ada layak balul ilah. Nah, ini obat nggak nerima nih. Fala tastagil fihi, maka janganlah kamu menyibukkan diri fihi pada penyakit yang sudah kronis itu, bimudawamati, ya, dengan pengobatan yang terus menerus. Hanya sibukkan diri dengan pengobatan continue. Li'anna fi tajyi'al umri, karena sesungguhnya ya, maksudnya gini, kalau penyakit yang sudah kronis tuh udah nggak usah diobatin. Kalau kata Imam Al-Ghazali mah pasrah aja, ya. Malah tastagil fihi, maka jangan kamu menyibukkan diri fihi pada penyakit yang sudah kronis, bimudawati, dengan mendawamkan pengobatannya. Li'anna fihi, karena sesungguhnya penyakit yang sudah kronis tapi masih diobatin aja, tajyi'al umri, dapat menyia-nyiakan artinya udah banyak ibadah aja dah, banyak doa, banyak mohon kepada Allah. Kalau yang ketahuan kronisnya nih, dan kira-kiranya medis, jangan bisa diharapkan. Tumma qala tumma lam anna maradul jahli ala arba'ati anwa. Wallahu a'lam. Jadi orang alim ada dua, ada orang alim yang naqis, orang alim tapi masih kurang ilmunya. Yang kedua, orang alim yang kamil, orang alim yang sempurna, menguasai ilmunya, menguasai. Apa